Ada kain untuk penutup. Ini nanti kalau dipakai pulang. Udah apa ya? Sarungnya bisa dibasahin. Pakai ini nggak, Pak? Katanya mau pakai sarungnya sekalian nanti dicuci. Oh, sembarang. Masya Allah, nanti kalau ada mayat. Ya, betul. Habis ini salah satu dari yaitu diremuk di apa Inggris bisa. Ini juga ditumpuk. Gak usah semuanya, dikit aja. Kemudian nanti ditaruh di air yang kecil ataupun di situ. Ya, iya. Ya baik, kita sudah mempersiapkan ada air yang dicampur dengan daun bidara, kemudian yang mau dimandikan pun juga sudah siap untuk menjadi relawan. Kemudian ini sedang dipersiapkan untuk sedang mempersiapkan untuk paling belakang, jadi nanti bisa disusulkan. Satu di antaranya adalah air yang dicampur dengan kapur barus. Nah ini sebelum kita memulai untuk memandikan, kita lihat dulu ya, apa namanya, mungkin ada kuku-kuku yang ini nanti dipotong sendiri. Ini kalau tidak terlalu panjang maka tidak perlu dipotong ya. Kemudian kalau lelaki, kalau kumisnya panjang sudah melebihi bibir maka dipotong dulu. Ya untuk kumis maka dipotong dulu kalau sudah melebihi bibir. Ya, dipotong. Kalau sudah kemudian juga tangannya tidak juga kuku-kukunya. Jadi kalau memang semuanya sudah bersih, ya kita yakinkan sudah bersih. Ya, kalau masih ada yang kotor-kotor ini bisa dicukil-cukil pakai pakai gunting atau pakai apalah. Yang penting jangan sampai melukai, kita bersihkan. Kemudian kalau itu sudah membersihkan yang sangat penting, kita dirikan. Dan sampai kalau berdiri, nanti sambil diurut. Ini perutnya, ini keluar nanti malah bayi. Jadi kita urut ke bawah, ya, kita urut pelan, ya, sampai kemudian diyakinkan bahwasanya sudah tidak ada lagi yang keluar dari duburnya. Ya, kalau kemudian sudah keluar, kita yakinkan sudah bersih, kita semprot saja. Kita semprot ataupun kita gosok bisa, Nah, yang penting kemudian sudah bersih. Nah, kalau sudah bersih, tidurkan lagi. Baik. Kalau sudah bersih semuanya, kita mulai mewudukan, ya, mewudukan jenazah. Dimulai dari membasuh kedua telapak tangannya, yang kanan yang kiri. Ini kan sudah siap untuk dibasahi.
Ini kita cuci dulu. Udah bilang ibu nih. Ini kita cuci dulu. Ya, kalau sudah. Ini kita lihat juga ya sela-sela jari jemari. Kalau sudah, maka kemudian kita membaca basmalah. Ataupun kita membaca basmalah ini sudah bisa sambil apa namanya membasuh kedua telapak tangan kaki. Nah, kemudian setelah itu kita memulai membutuhkan jenazah. Namun karena namanya jenazah sudah tidak lagi bisa bernapas dan menyedot air ke hidung dan ke mulut, maka kita kemudian membasuh ataupun membersihkan ininya ya hidungnya dengan kita bersihkan ya. Kalau sudah kemudian kita bisa juga menggunakan sikat gigi ataupun kain bisa kita pakai untuk mencuci mulutnya ya, untuk mencuci mulutnya. Kita buka ya. Kemudian kita cuci ya. Kita cuci kalau kita memakai ataupun sikat gigi juga bisa, namun pelan-pelan saja ya. Ataupun cotton bud juga bisa, ala kulihat kita cuci sampai bersih. Kalau sudah, maka kemudian barulah kita membasuh mukanya ya, membasuh mukanya. Nah, ini kita basuh sampai rata. Nah, kalau kemudian memiliki jenggot semacam ini, kita pun sela-sela jenggotnya. Kita sela-sela jenggotnya sampai kemudian basah. Nah, kita ulang ya sampai 3 kali boleh, ataupun 1 kali juga boleh, 2 kali juga boleh. Nah, kemudian kita cuci tangannya yang sebelah kanan. Nah, kita cuci tangannya yang sebelah kanan. Mau 3 kali boleh, mau 2 kali boleh, mau 1 kali juga boleh. Sebagaimana ketika kita mengumpulkan. Kemudian tangannya yang kiri, ya kita pun mencucinya sama 3 kali. Dan kalau sudah, maka kemudian kita usap kepalanya dari depan ke belakang dengan kedua tangan. Kedua tangan di sini, balikkan lagi ke depan. Bagaimana ketika kita berwudu juga kan? Kalau sudah, maka kemudian kita basuh kakinya. Telinga enggak, Pak? Oh, telinga merupakan bagian daripada kepala. Jadi setelah kemudian mengusap kepalanya sampai ke atas kembali ya, ke belakang, kalau sudah ke belakang balik ke depan, langsung kemudian ke telinganya. Ya betul. Terima kasih Pak. Jadi setelah ke belakang kemudian ke depan, ini langsung ke telinganya. Begini, usap aja. Jangan kemudian disetor pakai air. Dan baru membasuh kakinya. Kalau sudah, maka kemudian kita miringkan ke sebelah kiri. Kita miringkan ke sebelah kiri. Nah, masif nih. harus diingat Masif nih, sudah ambil dari sana. Ini tetap dalam keadaan tertutup ya, jangan sampai kemudian terbuka. Kemudian ketika kita mau membasuh ataupun menyiram, ingat tadi dihitung. Ya, dihitung cuma untuk membasuh bagian kepala. Ini jangan lupa telinga ditutup. Telinga ditutup. Telinga dan juga hidung ya, itu cuma bisa menutup salah satu. Ini dari atas ke bawah. Ini dihitung ya. Kalau sudah, maka kemudian sabun, kemudian sampo juga nih kita apa namanya? Rambutnya sedikit. Anggap seperti ini sampo itu ya. Oh, sampo itu kan. Tanyain pesan sampo apa biasa? Sampo itu sesuai enggak? Kita bersihkan ya. Alhamdulillah ada yang mandiin kan.
Tutupnya kurang rapat tadi. Pak Roto geser dikit Pak Roto. Iya, Pak Roto geser dikit. Baru kalau sudah kita sampurin, ya, nanti kita melanjutkan dengan menyapu. Sabun seluruh tubuhnya gitu ya. Jangan lupa juga bagian ini teriaknya. Kering. Kita sabun sampai ke bawah. Saya ketawa. Ya. Iya, iya. Oh iya, kalau kemudian jenazahnya perempuan yang ditutup sampai dengan nun sewu dengan buah dadanya yang ditutup juga. Ya. Dan selingan, jadi kalau lelaki yang memandikan lelaki dan perempuan yang memandikan perempuan kecuali tadi suami dan istri. Ya. Dan ini ada kasus yang sempat menjadikan kita agak kecewa ketika ada salah satu jenazah perempuan di RS1 langsung dimandikan oleh lelaki. Sempat diprotes ya. Itu bagi mereka memang nggak apa-apa, namun itu bagi kita kaum muslimin yang ngerti ajaran itu kan tentu suatu hal yang salah. Ini kita sabun dulu yang sebelah kanan. Ya, kalau sudah, ya ini kita anggap sudah ya. Kita kemudian oh iya, ya ini disabun tapi tetap dalam keadaan tertutup ini. Disabun namun tetap dalam keadaan tertutup. Nah kemudian kan tadi gimana tutupnya supaya masuk baik, kita siram lagi sambil dibersihkan ya, kita bersihkan ya, dan bersihkan bin Pak, merem gitu, merem. Hidungnya juga ditutup sendiri. Ini kita cuci dari atas ke bawah. Nah, misalnya ini sudah cukup, ya. Sudah cukup berarti sudah 2 kali kan? 2 kali, sudah 2 kali cukup. Sekarang bagian kiri. Sama ya. Sama dengan yang sebelah kiri kayak kita memperlakukan sebelah kanan tadi. Kita mulai mencuci rambutnya di bagian yang kiri kan tadi masih tertutup ya dengan sampo. Kemudian sama kita sabun juga sampai ke bawah, termasuk di ketiak, kemudian di apa yang ada. Oh ini jangan sampai lupa, ini tetap dijaga, harus senantiasa tertutup. Tadi ngikut. Pendek. Mas Rizal, ambil jari. Dicuci dalam keadaan tangan kita yang dimasukkan begitu. Ya, kira-kira sampai kemudian rata di dalamnya semuanya. Nah ketika pakai keran lebih enak, nanti ketika mencuci bagian dalam bisa kita semprotkan itu ya. Kita semprotkan. Baik. Untuk kemaluan kayak tadi cukup disemprot saja. Nah, disemprot saja. Jadi kan bisa diperkirakan, ini sebenarnya kok nyemprotnya kayak gini, coba misalnya. Sampai ya? Mau sampai bisa jawab ya. Jadi kita perkirakan ya sudah sampai ke tempat yang hendak kita bersihkan. Baik, ini kita siram dulu 1 kali. Kemudian tadi kita sampo, kita sabun sampai ke seluruh tubuhnya kalau sudah rata. Nah, kemudian kita siram yang kedua kalinya. Dengan cara semacam ini kan bisa. Ini enaknya kalau kemudian memakai keran seperti itu. Jadi bisa dipakai untuk sampai kepada sesuatu yang sulit. Itu bisa dengan keran itu kelebihannya. Kalau sudah ini sudah 2 kali. Tanya Ustaz, nek orangnya itu gede tak melocok itu bagaimana ini caranya? Melocok karena mungkin sakit nggak bisa bangun-bangun, kulitnya luka. Pernah terjadi kali? Iya betul. Kalau lukanya kira-kira nanti ketika kena air itu dia akan semakin rusak, ya, maka dalam kondisi semacam itu ya ditayamkan. Namun kalau kemudian lukanya kena air
tidak mengapa dan kita cukup hanya menyiramnya, tidak perlu kita gosok-gosok ya, maka itu insya Allah sudah bisa. Jadi kita lihat dampak dari setelah dicuci itu kira-kira akan rusak ataukah tidak. Tapi kalau tidak rusak, cuma sekedar apa namanya ya basah biasa. Nanti kemudian ketika mengeringkannya pun dengan cara menutul-nutulnya jangan sampai diusap gitu, insya Allah tidak. Tapi kalau kemudian kondisinya kayaknya kok ngeri sekali, kalau di kena air itu nanti akan membusuk ya, cukup di dan ini kalau tadi kan sudah dua kali dan dua kali sudah termasuk membilasnya, maka tinggallah yang ketiganya. Tinggal yang ketiganya itu dengan menggunakan air yang tercampur dengan kapur barus. Tapi ini pakai ini sudah ada juga. Jadi kalau mau pakai daun bidara juga bisa. Misalnya nanti dimiringkan lagi ke sebelah kanan ya. Ini berarti kita nambah 2 kali daun bidaranya. Nanti setelahnya kita cukup sekedar disiramkan saja yang penting kan. Baik supaya lebih konkret. Ini sendiri balik. Baiknya baikkan kita. Ini ada daun bidara, maka kemudian kita ya, kita siramkan satu, dua, nanti sekaligus pakai ini atau supaya kapur barusnya tidak hilang, ini biar kapur biar yang pakai bidara dua jerat ini dibalik. Iya, kanan. Ini yang sebelah kiri kita siram 2 kali juga. Nah, sekarang balik lagi. Tinggal 1 kali yang kapur barus. Ini yang terakhir kapur barusnya. Harap lagi baju deh. Baik, ini kita siram dikit aja. Yang kelimanya ini berarti kan kelima ya. Ini adalah kapur barusnya. Kemudian yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke, ya cukup. Berarti kesemuanya sebanyak 5 kali ya. Sebanyak 5 kali. Itulah yang senantiasa kita ingat. Bahwasanya kita hitung ketika memandikan jenazah. Mau 2 kali kulit, 3 kali kulit, 4 kali kulit. Namun lebih baik lagi adalah bilangan yang ganjil. Kalau sudah selesai, ya, maka kemudian kita ambil handuk. Dan kalau kemudian satu contoh misalnya, nanti jenazah ini biasanya kan masih pakai pakaian ya. Jenazah masih pakai pakaian, maka caranya nggak usah kemudian dilepas kayak gitu, kita gunting. Misalnya ini kita gunting sebelah sininya, okay. Sebelah sini, sebelah sana kita gunting dan sebelah sini, terus nanti tinggal tarik ke bawah. Selesai. Nah kemudian kita ambil handuk, kita tutup. Kita mulai dari kepalanya, ya. Terus ke bawah. Nah kalau kemudian sudah selesai musapnya, ini kainnya diganti. Yang kering. Caranya mengganti. Kita siapkan dulu penggantinya, kemudian yang ini kita tarik. Nah, karena tadi yang atas kan sudah digunting, kita tarik, sudah, maka kemudian
kemudian yang sini pun kita keringkan. Dan kemudian kalau sudah kering, maka di dalam sudah dipersiapkan kafannya, ya, sudah dipersiapkan kafannya. Sekarang mandi betulan. Mandi dulu. Mandi sendiri sekarang. Yang bagian ininya, uratnya harus tetap tertutup. Nah kemudian kalau yang ini model bunga selasih itu memang udah canggih ya. Jadi ininya tinggal dimasukin dari kanan dari kiri, kemudian digandengkan, kemudian ada kunci ceklik langsung diangkat. Tapi kalau kita masih manual, tidak menggunakan alat yang semacam itu, ya kita angkat. Kita mengangkatnya dari sebelah. Ganti jaga sini aja. Ganti dulu ya. Benar ganti itu tadi ganti orang. Untuk ngangkatnya yang penting nanti dari sebelah semuanya. Kita angkat ini. Ini kan apa aja kalau mungkin 3 orang lah, 3 orang satu tuh sambil menahan kepala, kemudian bagian tengah dan bagian kaki. 3 orang. Jadi untuk sekedar mengulangi, sebelum dimandikan ini ada yang mengingatkan, sebelum dimandikan ya biasanya kan jenazah masih menggunakan pakaian ya, menggunakan pakaian mungkin baju ataupun mungkin kaos. Nah kalau kita hendak melepasnya secara normal kan sulit gitu, terkadang sulit gitu, dan harus nekuk si jenazah kasihan. Maka kita mengorbankan pakaian yang dipakai tadi dengan digunting, ya bagian sininya. Bagian lengan kanan sini, bagian sini juga digunting, setelah itu bagian tengahnya kan nanti otomatis langsung terlepas, jadi taruh ke bawah, kemudian ditarik seperti itu. Mungkin ada hal lain lagi yang ingin diingatkan atau ditanyakan terkait yang sampai dengan memandikan. Untuk jenggot tidak perlu dikepang. Nah untuk perempuan yang rambutnya panjang maka dikepang menjadi 3 itu, dan tidak perlu disisir. Sebagian para ulama mengatakan seperti sisir, nanti khawatirnya ada yang pada rontok kalau disisir. Jadi cukup dikeringkan saja dan kemudian dikepang menjadi 3. Jadi 3 itu menjadi di samping, di tengah, sama di samping kanan, tengah dan samping kiri. Kemudian dijulurkan ke atas. Jenggot tidak ada. Jenggot apalagi cuma 5 rambutnya. Gigi palsu, Ustaz.